sakit gigi. Oh, sakit gigi. Ya. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Ada yang tahu pelajaran hari ini kita akan mempelajari apa? Belum. Oke, belum ya. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang teks puisi ya. Di sini ibu ada video tentang puisi ya, bacaan puisi. Untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancurlah daripada merdeka. Sebenarnya kita tenang, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara, pada akhirnya pastilah dengan hidup dan campur kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan ada di hidup kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pahlawan tak ingat, karya tokoh Soeharto lahir. Sepuluh tahun yang lalu, dia terbaring. Tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang blunder di dadanya. Sungguhnya mau kata kita sedang perang. Sebuah blunder di dadanya. Semuanya mau berkata, aku sama enggak. Ya, baik, ini adalah pembacaan puisi dengan judul Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudaryanto Parkir ya. Ada yang mau menanggapi tentang pembacaan puisi yang sudah ditampilkan? Saya Bu, Ya baik Mas Adi. setelah saya menyimak isi puisi tersebut puisi itu menggambarkan mengenai perjuangan pahlawan gitu yang telah gugur di medan perang. Ya betul sekali. Puisi tersebut menceritakan tentang perjuangan dari para pahlawan ya. Nah, sekarang kita masuk untuk materi dulu ya. Materi kali ini yaitu tentang mencipta puisi. Di sini ada yang tahu puisi itu apa? Belum Bu, tahu. Oh, belum tahu. Baik. Jadi di sini ibu akan menyampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar teman-teman semua ini bisa melahap unsur-unsur dan majas pada teks puisi. Jadi kita nanti belajar tentang unsur-unsur dan majas ya. Tujuan selanjutnya yaitu kenapa sih kita belajar tentang unsur-unsur dan majas? Tujuannya untuk agar kita bisa membuat teks puisi dengan menggunakan kata-kata yang indah gitu ya. Materi selanjutnya yang pertama yaitu mengenal puisi. Pengertian dari puisi sendiri adalah sebuah karya sastra yang puitis. Nah, puisi ini terdiri dari larik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Gaya bahasa yang digunakan ada yang tahu seperti apa? Saya Bu, Baik, Mbak Saka. biasanya dalam puisi itu kayak bahasa yang digunakan menggunakan kata-kata yang indah dan banyak maknanya. Ya, betul sekali. Kata-kata yang digunakan pada puisi ini biasanya menggunakan bahasa yang bermakna ya. Gitu. Berikut ini ada contoh dari penggalan puisi dengan judul Kedai Kopi Pukul 11 Siang karya Maya Lestari GL ya. Lanjut kita membahas mengenai unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu larik. Larik adalah sebutan untuk satu baris dari puisi. Pada contoh puisi ini yaitu pukul 11 siang kamu datang. Itu sebutannya larik ya. Selanjutnya yaitu bait. Di sini ada yang mau membacakan? Mbak Sekar boleh? Bait adalah bagian dari teks yang terdiri dari beberapa baris atau baris. Baik, betul sekali. Bait ini adalah
terdiri dari beberapa baris dan larik, seperti pada contoh. Nah, baik, kalau pada contoh puisi tersebut, ada yang tahu nggak kira-kira ini ada berapa larik ya? 5 bait, Bu. 5 larik ya, betul sekali. Yang selanjutnya yaitu rima. Ada yang mau membacakan? Mas Maul boleh? Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Baik, betul sekali. Rima adalah bagian bunyi yang berselang pada bagian akhir puisi, pada bagian akhir larik puisi. Contohnya yaitu di sini ada wajahmu, tanganmu, ujarmu, lalu. Itu. Selanjutnya ini ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan panca indera manusia sehingga dapat mengiring pembaca untuk membayangkan sebuah kejadian. Contohnya pada puisi dengan judul Kedai Kopi Pukul 11 karya Maya Lestari BF, yaitu yang di blog Abu ini ya, mulai dari kata kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan, sampai dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Itu bagian dari imaji ya. Selanjutnya ada diksi, yaitu di sini ada yang mau membacakan, boleh Mbak Vita? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan Maaf ya Mbak Vita. yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang memiliki makna dan mengandung estetika. Ya betul sekali. Di sini kata yang mengandung makna gitu ya. Kalau dari contoh pada puisi itu seperti karib, tersembul, dan berkesyur. Selanjutnya ada majas. Boleh minta tolong untuk Mas Zaki membacakan majas ini. Majas merupakan bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam sastra untuk mengungkapkan ide atau emosi saat tidak langsung. Ya, baik. Terima kasih Mas Zaki. Pada puisi terdapat contoh kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Ini termasuk pada majas nilai ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut tentang majas nilai ini. Dan selanjutnya ada dan kotak sepatunya tersembul malu-malu, ini termasuk pada majas metafora. Nah, di sini ada yang tahu jenis-jenis dari puisi itu ada apa saja? Belum. Oke, baik. Di sini jenis-jenis puisi itu ada 2 ya. Ada puisi diafan dan puisi prismatis. Kalian pernah baca puisi yang bahasanya itu terlihat seperti sulit dipahami seperti itu tidak? Sering. Nah, kalau bahasanya yang sulit dipahami itu termasuk dalam puisi prismatis, karena puisi prismatis ini kalimatnya mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar kita nanti bisa dapat memahami makna dan pesan yang ada di dalam puisi tersebut. Dan untuk puisi diafan itu adalah puisi yang bahasanya langsung mudah dipahami tanpa kita harus menafsirkannya dulu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari majas, yaitu ada berapa yang kita pelajari kali ini? Ada yang tahu? Belum. Oke, baik. Kita akan mempelajari 3 jenis majas ya. Yang pertama yaitu metafora, simile, dan repetisi. Boleh tolong dibaca
Mbak Vista, apa itu majas metafora? Majas metafora menggunakan kata-kata kiasan yang bukan arti sebenarnya atau arti dasar. Ya betul sekali, majas metafora itu adalah majas yang menggunakan bukan kata-kata arti sebenarnya seperti menggunakan kata-kata kiasan ya. Selanjutnya yaitu majas nilai. Kalau boleh minta kalau untuk Mbak Ulfah membacakan apa ini majas nilai? Baik Ibu, majas nilai menggunakan kata-kata perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan. Ya betul sekali, seperti yang ada pada contoh tadi ya, majas nilai itu seperti menggunakan kata-kata pembanding ya, yang seperti pada contoh ini, kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati seperti seorang ayah menaruh anaknya di mainan. Selanjutnya yaitu majas repetisi. Majas repetisi menggunakan kata-kata berulangan bunyi, suku kata, kata atau kalimat yang penting. Jadi majas repetisi itu perulangan ya dari suku, baik dari suku kata, kata atau kalimat yang penting. Baik, di sini Ibu ada tugas. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Kalian boleh memilih kelompok sendiri atau mau ditentukan nih? Sendiri. Baik, jadi kalian itu berpasangan ya. Dan karena ini ganjil, jadi boleh ada yang 3 ya. Ya Bu. Baik Bu. Oke, baik. Berarti yang 3 ini Mbak Vista sama Mas Maul ya. Ya. Baik, Ibu aku menunjukkan. Masih Bu. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit cukup untuk diskusi. Karena nih dia Bu suruh banget. Mas Zaki barengan ya sama Mas Vista. Baik, sesi diskusinya sudah selesai ya. Boleh dari kelompoknya Mbak Sekar dulu presentasi untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo maju. Maju, Sekar. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis unsur puisi ya. Iya kan? Iya, unsur puisi dengan judul Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto Bahtiar. Betul. Silakan. Kan? Oke, jadi unsur-unsur puisi yang pertama itu tadi ada larik. Jadi larik contoh dari kami itu ada di 10 tahun yang lalu dia terbaring, itu termasuk dalam contoh larik. Kemudian silakan Mas Zaki. Oke, jadi yang kedua ada unsur bait ya. Jadi dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal ini ada 5 bait. Untuk contoh salah satunya adalah bait yang berbunyi wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi pada senja, dunia tambah beku di tengah gelap dan suara merdu yang masih sangat hujan. Itu contoh dari bait yang ada di puisi ini. Selanjutnya ada rima. Untuk contoh rima, tidak ada rima karena rimanya bebas. Rimanya itu tidak ada pola rima yang teratur. Jadi dalam puisi ini rima yang digunakan adalah rima bebas. Selanjutnya imaji. Sebelumnya diksi dulu ya, imaji. Jadi imaji di sini tuh ada imaji penglihatan ya. Contohnya adalah sebuah lubang peluru buda di dadanya. Itu kan kita kayak seolah-olah kita melihat ada peluru yang menembus di dada pahlawan. Gitu. Yang kedua ada kedua lengannya membentuk senapan. Itu kan juga contoh imaji dari penglihatan. Selanjutnya ada diksi. Untuk diksi itu ada di kata-kata peluru, senapan, perang, terbaring, beku, senja, dan karangan bunga. Selanjutnya majas. Majas, ada 2 majas yang kami temukan dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal. Yang pertama ada majas metafora. Contoh kalimatnya adalah dunia tambah beku. Nah, beku di sini itu kan melambangkan suasana duka dan kematian. Jadi hal ini kami kira cocok mendefinisikan dari majas metafora. Yang kedua ada majas repetisi, yaitu 10 tahun yang lalu dia terbaring.
kalimat tersebut itu diulang di awal bait puisi dan bait terakhir puisi. Gitu. Yang terakhir ada jenis puisi. Jenis puisi dengan judul Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto itu termasuk dalam jenis puisi prismatis karena makna puisinya itu tersirat, menggunakan lambang dan suasana untuk mengungkapkan pesan kepahlawanan dan kematian. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pembelajaran kita hari ini sudah belajar tentang unsur-unsur puisi dan majas pada puisi ya, dan tadi sudah mempelajari jenis-jenis puisi juga, yaitu ada puisi Dyavan dan prismatis. Ini di sini semua teman-teman sudah pada paham belum ya? Sudah. Karena sudah pada paham, kita mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini itu kita dapat apa aja ya. Tapi nggak seru nggak sih kalau kita nggak games dulu? Games. Jadi gamesnya kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu sambil memberikan spidol ini kepada teman sebelahnya. Tuh. Kira-kira mau lagu apa nih? Balonku. Potong bebek angsa. Kecil. Mau balonku saja? Boleh. Ya boleh Bu. Bapak yang apa semuanya? Boleh mulai dari Mbak Sekar ya? Balonku tadi pakai i. Oh, masa. Nggak usah. Bikinnya susah. Boleh mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lalu ada 5 rupa-rupa merah kuning, hijau kuning, merah muda dan biru. Meletus berhenti, adukku sangat kacau. Adukku indah amat, dipegang Boleh disimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan untuk pembacaan hari ini kita itu belajar mengenai unsur-unsur puisi seperti bait, larik, rima, diksi dan lain-lain, serta mempelajari majas seperti majas metafora, personifikasi dan repetisi. Ya baik, terus sekali beri tepuk tangan pada karena waktu pembelajaran sudah habis dan ini sudah waktu untuk pulang. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Boleh ketua kelasnya siapa di sini untuk memimpin doa? Mas Aki, dipersilakan untuk pimpin berdoa untuk pulang. Oke, baik Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ibu cukupkan bacaan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.